Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ereksi. Dan saya Muhammad Rosidin. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok manajemen proyek kami dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ropianto Eskom Mkom. Materi presentasi. Yang pertama ada analisis KPI proyek TI, kedua simulasi Net Value Management, yang ketiga perencanaan dashboard monitoring proyek, dan yang keempat evaluasi proyek dan lessons learned. Analisis KPI proyek TI. Key Performance Indication atau KPI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu proyek berdasarkan target yang telah ditetapkan pada proyek pengembangan aplikasi Livin by Mandiri oleh Bank Mandiri. Penentuan KPI dilakukan berdasarkan aspek ruang lingkup pekerjaan, jadwal penyelesaian, kualitas aplikasi, efisiensi biaya, dan kepuasan pengguna. Indikator tersebut dipilih karena mewakili faktor utama yang menentukan keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada Key Performance Indication atau KPI proyek. Berdasarkan karakteristik proyek pengembangan aplikasi Livin by Mandiri, KPI yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada KPI, penyelesaian fitur utama, target 100%, realisasi 100. Yang kedua, ketepatan jadwal proyek, target 100% milestone tepat waktu, realisasi 98. Yang ketiga ada kualitas aplikasi, target kurang dari bug atau 1000 LOC, realisasi 1,5 bug atau 1000 LOC. Perhitungan KPI. Yang pertama, penyelesaian fitur. Artinya seluruh fitur yang direncanakan berhasil diselesaikan. Yang kedua ada ketepatan jadwal, artinya terdapat satu milestone yang mengalami keterlambatan, namun secara keseluruhan proyek masih berada dalam kategori baik. Masih dengan perhitungan KPI, yang ketiga ada defect density, karena masih berada di bawah target, kurang 2 bug atau 1000 LOC, maka kualitas aplikasi dinilai baik. Kemudian ada efisiensi biaya, artinya proyek berhasil menghemat anggaran sebesar 8 juta rupiah. Kemudian ada kepuasan pengguna. Target perusahaan sebesar 90% berhasil dilampaui. Analisis KPI. Berdasarkan hasil pengukuran KPI, proyek pengembangan aplikasi Livin by Mandiri menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penyelesaian seluruh fitur utama mencapai 100%, sehingga ruang lingkup proyek berhasil dipenuhi sesuai rencana. Ketepatan jadwal sebesar 98%, menunjukkan hanya terdapat sedikit keterlambatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan proyek. Dari aspek kualitas perangkat lunak, nilai defect disney sebesar 1,5 bug per 1000 LOC menunjukkan proses pengembangan dan pengujian telah berjalan secara efektif, sehingga aplikasi memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Pada aspek biaya, realisasi anggaran sebesar 492 juta rupiah masih berada di bawah anggaran yang direncanakan, yaitu 500 juta rupiah, sehingga proyek menghasilkan efisiensi biaya sebesar 1,6%. Sementara itu, hasil survei kepuasan pengguna menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 92%, melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu memenuhi kebutuhan pengguna baik dari sisi kemudahan pengguna maupun kualitas layanan yang diberikan. Secara keseluruhan, pencapaian seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa proyek memenuhi aspek waktu, biaya, kualitas, dan kepuasan pengguna, sehingga dapat dinilai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Simulasi Earned Value Management atau EFM. Earned Value Management atau EFM merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja proyek dengan mengintegrasikan aspek biaya, jadwal, dan ruang lingkup pekerjaan. Melalui metode ini, project manager dapat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai rencana, mengalami keterlambatan, atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada studi kasus ini digunakan data proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sesuai dengan soal yang diberikan, dengan kondisi proyek dievaluasi pada bulan kelima dari total durasi 10 bulan. Data masukan IFN. Yang pertama, BAC, Budget at Completion, merupakan total anggaran proyek yang telah direncanakan. Yang kedua ada
PV, Planet Value, adalah nilai pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikan hingga bulan kelima. Dan yang ketiga ada EV, Earned Value, adalah nilai pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan bulan kelima. Dan yang terakhir ada AC, Actual Cost, adalah biaya aktual yang telah dikeluarkan hingga sesuai evaluasi. Perhitungan variansi atau variance. Yang pertama, cost variance atau CV. Intervensi nilai CV negatif menunjukkan bahwa biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan sehingga proyek mengalami over budget. Kemudian ada schedule variance. Intervensi nilai SF negatif menunjukkan bahwa progres proyek masih tertinggal dibandingkan jadwal yang telah direncanakan. Proyeksi biaya akhir atau forecast. Variance at completion gunakan hasil AC metode pertama. Interpretasi nilai FAC negatif menunjukkan bahwa proyek diperkirakan mengalami pembengkakan biaya sebesar kurang lebih 141 juta rupiah apabila kinerja proyek tidak segera diperbaiki. Di sini ada tabel rekapitulasi hasil perhitungan. Interpretasi manajerial berdasarkan hasil perhitungan Earned Value Management atau IFM, proyek mengalami kendala pada aspek biaya dan jadwal. Nilai cost variance sebesar 60 juta rupiah menunjukkan bahwa biaya aktual lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, sehingga proyek berada kondisi over budget. Sementara itu, nilai schedule variance sebesar 70 juta rupiah menunjukkan bahwa progres pekerjaan masih tertinggal dari jadwal yang telah direncanakan. Nilai cost performance index sebesar 0,85 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien, sedangkan nilai schedule performance index sebesar 0,83 menunjukkan bahwa proyek baru mencapai sekitar 83% dari target progres pada periode evaluasi. Berdasarkan perhitungan estimasi, biaya akhir proyek diperkirakan melebihi anggaran awal sehingga diperlukan tindakan korektif agar proyek dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Interpretasi manajerial. Berdasarkan hasil analis FEM, beberapa tindakan korektif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang menyebabkan keterlambatan proyek dan menyusun kembali jadwal pekerjaan berdasarkan prioritas. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar biaya proyek lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Ketiga, melakukan monitoring progres proyek secara mingguan menggunakan metode FEM sehingga penyimpangan dapat diketahui lebih awal. Keempat, memperkuat koordinasi antar anggota tim melalui rapat evaluasi rutin untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai rencana. Kelima, melakukan pengendalian perubahan atau change control agar penambahan ruang lingkup pekerjaan tidak menyebabkan pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal. Perancangan dashboard monitoring proyek. Dashboard monitoring merupakan alat yang digunakan untuk memantau perkembangan proyek secara real-time, sehingga project manager dan stakeholder dapat mengetahui kondisi proyek dengan cepat. Pada studi kasus ini, dashboard dirancang untuk proyek pengembangan platform e-learning yang menggunakan metode Agile atau Scrum. Dashboard ini menampilkan informasi mengenai progres pekerjaan, produktivitas tim, kualitas perangkat lunak, serta potensi risiko selama proyek berlangsung. Komponen visualisasi dashboard. Sini ada burn down chart digunakan untuk memantau sisa pekerjaan pada setiap sprint. Kedua, sprint velocity menunjukkan produktivitas tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Tiga, ada KPI summary menampilkan ringkasan indikator utama proyek. Keempat, progres proyek menunjukkan presentasi penyelesaian proyek. Kelima, defect trend chart menampilkan jumlah bug yang ditemukan dan diselesaikan. Keenam, risk register digunakan untuk memantau risiko proyek beserta tindakan mitigasinya. Indikator peringatan dini atau early warning indicator. Apabila nilai indikator berada di bawah threshold yang telah ditentukan, project manager perlu segera melakukan evaluasi dan tindakan korektif agar proyek tetap berjalan sesuai target. Dukungan dashboard terhadap pengambilan keputusan. Di sini
Di dari tabel ada indikatornya, ada SPI, thresholdnya lebih dari satu, status aman. Untuk CPI lebih dari satu, statusnya itu aman. Untuk bug kritis, thresholdnya itu kurang dari 5 bug, itu aman. Dan selanjutnya ada progress sprint, lebih besar dari 90% itu aman. Risiko high itu kurang dari 3 risiko itu aman. Di sini dashboard monitoring memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap stakeholder sesuai dengan perannya. Yang pertama, tim developer dan QA menggunakan burn down chart, sprint velocity, dan defect trend untuk memantau penyelesaian tugas serta mempercepat perbaikan bug. Kedua, project manager menggunakan KPI summary, progress proyek, dan risk register mengevaluasi kinerja tim, mengendalikan biaya, serta mengantisipasi keterlambatan proyek. Ketiga, stakeholder atau klien menggunakan KPI summary dan progress proyek untuk mengetahui perkembangan proyek serta memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulan, dashboard monitoring membantu project manager dalam mengawasi perkembangan proyek secara lebih struktur. Dengan adanya visualisasi data secara real-time, setiap penyimpangan terhadap jadwal, biaya, kualitas, maupun risiko dapat dideteksi lebih awal sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan untuk menjaga keberhasilan proyek. Evaluasi proyek dan lesson learn. Pada studi kasus ini, dipilih proyek implementasi sistem informasi rumah sakit atau SIMRS yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya selama proses pengembangan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan serta menyusun tindakan perbaikan agar proyek dapat diselesaikan sesuai target. Identifikasi akar masalah dari aspek pengukuran dan monitoring. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa penyebab utama keterlambatan proyek, yaitu yang pertama, apakah KPI telah ditetapkan secara jelas? Belum sepenuhnya, proyek belum memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga perkembangan pekerjaan sulit dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, apakah metode Earned Value Management telah diterapkan? Jawabannya belum. Selama pelaksanaan proyek belum dilakukan, pengukuran biaya dan progres menggunakan indikator seperti CVSV, CPI, dan SPI, sehingga keterlambatan tidak terdeteksi sejak awal. Selanjutnya, apakah pelaporan proyek telah dilakukan secara rutin? Belum optimal. Laporan kemajuan hanya disampaikan pada waktu tertentu dan belum menggunakan laporan status mingguan yang terdokumentasi dengan baik. Siklus kontrol proyek. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan, proyek seharusnya menerapkan siklus kontrol sebagai berikut. Pertama, monitoring terhadap progres proyek secara berkala. Kedua, analisis variansi biaya dan jadwal menggunakan metode EVM. Ketiga, identifikasi akar masalah yang menyebabkan penyimpangan. Keempat, corrective action untuk mengatasi permasalahan. Kelima, project plan sesuai hasil evaluasi dan monitoring. Siklus ini dilakukan secara berulang agar proyek tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Corrective action. Beberapa tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, menyusun kembali jadwal proyek berdasarkan prioritas pekerjaan. Kedua, menambah sumber daya pada aktivitas yang mengalami keterlambatan. Ketiga, melakukan monitoring mingguan menggunakan KPI dan EVM. Keempat, mengendalikan perubahan ruang lingkup atau scope change agar tidak memengaruhi biaya dan jadwal. Kelima, meningkatkan komunikasi antar anggota tim melalui rapat evaluasi rutin. Template laporan status mingguan. Di sini ada tabel berisi komponen, nama proyek, mingguan keberapa, progres proyek, target mingguan, schedule variance, cost variance, risiko utama, tindakan perbaikan, rencana mingguan berikutnya. Listen learn. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diterapkan pada proyek berikutnya, yaitu satu, menetapkan KPI yang jelas dan terukur sejak awal proyek. Dua, menerapkan metode EVM untuk memantau biaya dan jadwal secara berkala. Tiga, melakukan pelaporan proyek secara rutin agar setiap penyimpangan dapat segera diketahui. Empat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota tim untuk mempercepat penyelesaian masalah. Kesimpulan, evaluasi proyek menunjukkan bahwa pengendalian proyek tidak hanya bergantung pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan KPI, Earned Value Management, serta pelaporan proyek yang terstruktur dapat membantu project manager
mendeteksi penyimpangan lebih awal dan mengambil tindakan korektif sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi tujuan yang telah diterapkan. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.